Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema 3 ciri-ciri mantan yang kasihan. Ya. Jadi kenapa kasihan dengan mantan? Karena mantan ini andalan keluarganya. Atau dalam istilah lain akan dijadikan sebagai dalam tanda kutip sapi perah oleh orang tuanya. Ya. Ya seperti sapi perah itu ya. Diambil manfaat sebanyak-banyaknya. Kenapa demikian? Ya karena tadi orang tuanya sangat mengandalkan mantan untuk mengubah keadaan keluarga mereka. Kadang-kadang dalam kehidupan kita juga sering merasa kehadiran kita ini di tengah-tengah keluarga kita ini atau di tengah-tengah keluarga mertua kita ini cuman layaknya sapi perah, ya. Kalau mereka butuh, mereka akan ke kita. Tapi kalau sudah senang-senang, mereka lupa dengan kita. Misal bagi-bagi warisan tuh, lupa tuh dengan kita. Tetapi kalau sudah ada kebutuhan untuk bayar ini, bayar itu, dan seterusnya, pasti datangnya ke kita. Nah itu kira-kira seperti itulah. Ketika kita merasa kok kita ini seperti sapi perah ya di tengah-tengah keluarga kita atau di tengah-tengah keluarga mertua kita. Mantan juga begitu. Ada 3 ciri-ciri ketika mantan ini memang layak untuk kita kasihani karena dia cuma dijadikan dalam tanda kutip sapi perah oleh orang tuanya. Cirinya yang pertama, orang tua mantan itu kelas ekonominya ya menengah ya atau mungkin di bawah menengah ya. Tetapi pengennya macam-macam, keinginannya banyak ya, mimpi-mimpinya banyak. Sehingga apa yang kemudian ingin dia lakukan untuk mengubah kehidupan mereka yang mungkin tadi ya di bawah menengah atau bisa dikatakan susah lah. Ya tentu memanfaatkan anak-anaknya. Jadi anaknya dijadikan sebagai aset untuk mengubah kehidupan mereka, ya. Kalau menjadi aset itu misal anak disekolahkan, dikuliahkan begitu agar bisa membantu mengubah nasib orang tua itu oke ya. Tapi kalau kemudian mengubah nasib itu dilakukan dengan memaksa anak-anak kawin dengan orang yang tidak dia cintai, nah itu yang seperti itu tidak baik ya. Nah, jadi cirinya yang pertama orang tuanya itu susah ya, ekonominya. Yang kedua, memang keluarga mereka itu banyak ya, besar ya. Jadi misal mantan itu adalah anak sulung dari 9 bersaudara misal begitu. Adiknya banyak itu. Nah, sehingga memang kehadiran mantan ini betul-betul diharapkan, dibutuhkan oleh orang tuanya tadi untuk membackup, mensupport biaya pendidikan, biaya sehari-hari dari adik-adiknya yang sangat banyak tadi. Nah, kemudian cirinya yang ketiga, mantan ini memang punya kelebihan dan daya tarik secara fisik ya. Kalau wanita dia cantik banget ya, enak untuk dilihat ya, sangat memiliki pesona yang kuat. Kalau laki-laki juga begitu, dia ganteng sekali ya, punya postur tubuh yang sangat proporsional, ideal, dan seterusnya. Nah, jadi dia punya kelebihan fisik yang memang luar biasa. Nah, ini nih yang kemudian akan dimanfaatkan ya
oleh orang tuanya untuk dijodoh-jodohkan dengan orang kaya agar hidup mereka bisa berubah dari susah menjadi kaya raya. Dan ini kan sebenarnya klasik ya, yang seperti ini ya sejak zaman dulu juga. Orang biasa ya, memanfaatkan anak-anaknya yang punya kelebihan fisik, kemudian dinikahkan dengan orang kaya agar mereka ikut menjadi kaya. Jadi, apakah kemudian mereka akan menjadi ikut-ikutan kaya? Biasanya tidak. Anaknya menderita, kawin dengan orang yang tidak dia cintai, mereka pun tidak menjadi kaya, justru menjadi lebih susah lagi, lebih melarat lagi, lebih tidak punya apa-apa lagi. Maka di dalam sebuah hadis kita diajarkan, man tazawwaja imra'atan li izziha lam yazidhullah illa zullan. Barang siapa yang menikahi seseorang karena kedudukannya, maka Allah tidak akan menjadikan orang itu kecuali menjadi lebih rendah. Wa man tazawwajaha limaliha lam yazidhullah illa faqran. Dan barang siapa yang menikahi seseorang karena hartanya, maka Allah akan menjadikan orang itu melarat, ya. Nah, jadi inilah 3 ciri-cirinya sehingga mantan memang layak untuk dikasihani, karena tentu dipaksa menikah dengan seseorang yang tidak pernah dia sukai, tidak pernah dia cintai, itu adalah penderitaan yang luar biasa. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.